Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Septiani dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan sebuah tugas mata kuliah pemrograman berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait detail tugasnya, yaitu tugas praktik 1 ini saya diminta untuk mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan juga keyword pada kelas, objek, dan metode ya. Lalu poin kedua yaitu mampu mengimplementasikan array atau string dalam metode gitu. Dan poin yang terakhir, yang ketiga itu mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if, else if, switch case, or nested if gitu. Nah, lalu kita masuk ke perintah atau tugasnya. Itu saya di sini diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi ini memiliki fungsi yang mana diantaranya fungsi yang pertama yaitu input menu restoran. Nah, di sini saya diperintahkan untuk membuat sebuah program yang memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Nah, dari data tersebut nanti akan disimpan menjadi sebuah array. Seperti itu. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori dari makanan serta minumannya. Lalu, poin yang kedua yaitu terkait pemesanan. Nah, pemesanan ini programnya harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan serta minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah, pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Nah, sebagaimana contoh dari soal ini, outputnya yaitu contoh formatnya seperti ini, input pesanan nasi padang sama dengan 2. Jadi formatnya nanti harus nama makanan atau minumannya sama dengan dan total yang akan dipesan. Seperti itu. Baik, lanjut ke poin 3, yaitu program harus menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Artinya di sini nanti harus diinput ya biaya atau harga gitu dari masing-masing item menu yang dipilih. Nah, di sini ada ketentuan di mana total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak sebesar 10%. Nah, nanti saya harus input biaya pajak sebesar 10% dan total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Seperti itu. Lalu saya juga diharuskan menerapkan diskon atau penawaran khusus seperti diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000 dan penawaran beli 1 gratis 1 atau buy one get one untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Lalu yang terakhir yaitu poin keempat, mencetak surat pesanan. Nah, ini adalah output akhir dari sebuah program yaitu bisa mencetak struk pesanan gitu, yang mana isinya itu mencantumkan item menu yang dipesan jumlahnya. Di antaranya ada harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak, dan biaya pajak serta biaya pelayanan seperti itu. Jadi nanti saya akan menampilkan saya akan menampilkan ketentuan dari soal ini seperti itu. Jadi kita lanjut ke program yang sudah saya buat. Nah, di sini sore ini saya tadi sudah mencobanya. Saya clearkan dulu. Oke, baik. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah pemrograman ya dengan bahasa Java. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas yaitu kelas menu. Nah, kelas menu ini memiliki kelas lagi yaitu restoran gitu ya. Nah, ini saya menginput import Java Util Scanner. Nah, Util Scanner ini berfungsi sebagai package atau folder gitu. Jadi saya membaca folder yang sudah saya buat dalam folder Java seperti itu. Nah, lalu saya menginput
public class ya. Di sini public class-nya ada restoran gitu. Nah, public class itu apa sih? Public class itu yaitu kelas yang bersifat publik, yang mana public class ini bisa memanggil kelas-kelas lain. Nah, karena saya sudah membuat kelas restoran, maka saya input restoran app di sini. Nah, lalu di sini juga ada array. Nah, ini untuk menyimpan menunya ya, array untuk menyimpan menu. Di sini saya menggunakan private static. Nah, private static ini apa sih? Static ini dia bersifat variabel atau variabel yang dimiliki sebuah kelas gitu. Jadi ini tuh bersifat private ya. Jadi hanya dimiliki oleh kelas tertentu gitu. Karena saya membuat restoran app, kelas restoran app, maka si daftar menu ini hanya dimiliki oleh restoran app seperti itu. Lalu di sini saya ada scanner juga. Nah, saya input scanner ini untuk membaca ya, membaca dari si program yang saya input gitu tadi, si array-nya seperti itu. Lalu di sini ada public static void untuk menginisiasi menunya ya. Nah, ini untuk proses menampilkan sebuah menu seperti itu. Nah, public static void ini dia tidak akan mengembalikan hasil gitu. Artinya dia ini hanya menginisiasi sebuah menu seperti itu. Nah, lalu saya lanjut ke ini. Public static void untuk metode menginisiasikan menu. Nah, karena tadi saya itu diperintahkan untuk menampilkan sebuah menu gitu ya, 4 makanan dan 4 minuman. Di sini ada daftar menu. Daftar menu ini sebagai array ya. Jadi saya membuat array dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena di sini saya akan menampilkan 4 makanan dan 4 minuman seperti itu. Nah, ini daftar menu ini sebagai array, saya menginput sebuah objek yaitu ada nama nasi padang gitu kan, makanannya ayam goreng, rendang dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada metode untuk menampilkan daftar menu. Nah, ini dia ada sistem out.print ya. Print int. Nah, ini artinya si bahasa ini atau kalimat ini gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan hasil gitu ya dari pemrograman yang saya buat di atas tadi. Nah, karena tadi saya membuat array daftar menu, artinya saya akan menampilkan menu restoran sederhana gitu. Nanti ini akan masuk atau akan muncul gitu ya pada aplikasinya. Nah, lalu ini saya menggunakan for gitu. Nah, for ini sebagai pengkondisian ya atau loopingan, for ini sebagai loopingan gitu. Jadi ini ada menu, di sini ada daftar menu dan ini nanti akan menjadi perulangan gitu. Karena kan nanti saya akan menginputkan maksimal itu 4 ya, 4 menu gitu, 4 menu dari makanan dan minuman seperti itu. Nah, ini juga ada if, saya menggunakan if ini sebagai pengkondisian. Misalkan jika saya memilih makanan, maka yang akan ditampilkan adalah makanan gitu. Nah, sebaliknya jika saya menampilkan minuman, saya menambahkan atau menginput minuman, maka yang keluar adalah list minuman seperti itu. Ini akan di-print nantinya. Lalu selanjutnya ada metode untuk menerima pesanan. Nah, ini ada int ini integer ya. Integer ini sebuah tipe data yang memiliki variabel gitu ya, bersifat numerik gitu. Dan ini dia itu tipe data yang primitif gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada format untuk pembeliannya harus seperti ini ya, memasukkan pesanan. Nah, minimal itu saya harus menginput minimal 2 menu gitu kan. Nah, saya ini formatnya nama menu sama dengan jumlah seperti itu. Nah, while ini pengulangan juga ya teman-teman, pengulangan untuk kondisi gitu, pengkondisian. Jadi nanti saya harus menampilkan 4 pesanan seperti itu. Nah, itu ada break juga, break ini untuk menstop gitu. Jadi ketika saya sudah melebihi batas pemesanan, at least which is yaitu saya memesan 5 misalkan itu sudah tidak bisa karena maksimal yang saya pesan hanya bisa 4 item saja dari makanan serta minuman tersebut. Ini ada parsing input seperti ini.
Saya menggunakan if juga pengkondisiannya, integer. Nah, ini daftar menunya ya, daftar menu yang nanti akan diinput pesanan, jumlah pesanannya gitu, misalnya 1, 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, apabila saya akan menginput makanan atau minuman yang dipesan ternyata dengan format yang salah, maka di sini akan menampilkan format salah, gunakan nama menu sama dengan jumlah. Karena kenapa? Saya di sini menggunakan pengkondisian if else gitu. Jadi jika saya membeli dengan format yang salah, maka outputnya adalah format salah seperti itu. Nah, di sini ada return. Return ini mengembalikan, artinya pesanan yang sudah saya input itu akan kembali gitu, terus gitu, akan kembali lagi, akan back lagi gitu, apabila belum melebihi batas maksimal yaitu 4 seperti itu. Lalu di sini ada metode untuk mencari menu berdasarkan nama. Nah, ini list menunya ya. Nanti saya bisa melihat list menunya dari si aplikasi restoran sederhana ini. Seperti itu. Nah, ini ada metode untuk menghitung dan mencetak stroke. Nah, ini adalah metode terakhir ya. Karena ini goals-nya adalah mencetak stroke pesanan. Nah, di sini ada boolean. Boolean ini adalah tipe data yang memiliki value di mana dia ada dua, antara true or false, seperti itu. Nah, lalu di sini lanjut untuk menampilkan item yang dipesan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada pengkondisian juga ya, teman-teman. Jika saya tidak ada di list gitu ya, nanti akan muncul tidak ada pesanan seperti itu. Nah, ini ada biaya tambahan tadi karena kan sesuai dengan soal yang sudah diberikan oleh tutor, yaitu saya harus menambahkan pajak sebesar 10%, lalu ada biaya pelayanan sebesar Rp20.000, maka ini saya input biaya tambahannya seperti itu. Termasuk juga dengan biaya pajak atau pelayanan gitu ya, dan total sebelum diskon gitu. Nah, ini saya input menggunakan if else. Nah, ini diskon 10% jika totalnya melebihi pemesanan sebesar Rp100.000. Dan saya juga menginput buy one get one untuk minuman, yang mana apabila total pembeliannya itu melebihi Rp50.000 akan mendapatkan buy one get one untuk minuman, seperti itu. Nah, lalu ada informasi tambahan juga yang mana ada penawaran khusus ya di sini yang saya cantumkan nantinya, yaitu diskon 10%, terus berhak mendapatkan beli buy one get one untuk minuman. Seperti itu. Nah, ini output terakhir yaitu kalimat terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, ini metode untuk mengecek apakah ada minuman dalam pesanan. Nah, ini itu saya menggunakan for, if, return, dan false ya. Artinya di sini saya mengatur gitu. Jadi apabila ternyata user itu menginput makanan atau minuman yang di luar dari list atau daftar item menu yang ada di restoran, apabila tidak ada, artinya ini nanti akan menjadi alert gitu ya, atau pesan, sebuah pesan gitu. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini apa sih menu? Nah, menu ini dia hanya untuk sebagai trigger gitu ya, trigger untuk menambahkan dari si kelas restoran app ini. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mendeklarasikan atau mempraktekkan ya cara kerja dari sistem app sederhana ini. Oke, saya coba. Nah, ini saya coba panggil. Nah, ini saya menggunakan kalimat Java C atau Java gitu ya. Ini C-nya ini berarti compile. Jadi saya akan mengcompile si program yang sudah saya buat, restoran app.java. Oke. Nah, saya akan memanggilnya kembali. Restoran. Nah, ini saya inputnya ini saya runningnya di terminal ya, karena dia itu ada proses penginputan, artinya ada interaksi ya dengan user, artinya saya menggunakan output dari terminal seperti ini. Nah, ini program yang sudah saya buat, yaitu list menu restoran sederhana.
Nah, ini ada daftar makanannya, ada 4 makanan dan 4 minuman yang dicantumkan harganya ya, serta pencantuman harganya. Nah, di sini saya akan memasukkan, misalkan ada apa saja nih? Ada nasi padang. Baik, nasi padang saya cantumkan, misalkan saya beli 1. Lalu makanannya apalagi? Oke, rendang. Misal saya pemesan rendang 1. Lalu saya pesan jus jeruk. Jus jeruk. Oke. Dan yang terakhir saya memesan es kelapa kali ya, biar seger. Es kelapa 1. Nah, di sini tadi kan perintahnya itu harus menampilkan pajak sebesar 10%, lalu biaya pelayanan juga sebesar Rp20.000, service fee-nya, lalu total sebelum diskonnya itu segini ya, total sebelum diskonnya ini sebesar Rp104.700 seperti itu. Nah, karena tadi saya dapat diskon sebesar 10% gitu kan, karena melebihi batas pembelian, jadi saya mendapatkan Rp77.000 seperti itu. Nah, ini penawarannya ini beli 1 gratis 1 untuk minuman. Nah, karena saya tadi tuh sudah melebihi batas pembelian yaitu 77.000, artinya saya berhak mendapatkan beli 1 gratis 1 atau buy one get one. Tetapi saya tidak mendapatkan diskon karena diskon itu minimal pembelian untuk Rp100.000 gitu. Jadi total biaya yang bisa saya keluarkan untuk pemesanan ini sebesar Rp104.700. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai program atau cara kerja dari si pemrograman Java ini yang telah saya buat. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dikoreksi juga ya apabila ada kesalahan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.